Carl Jung, salah satu bapak pendiri psikologi, pernah mengidentifikasi sebuah tipe kepribadian yang super langka. Nah, orang-orang dengan tipe ini sering banget merasa salah memahami seumur hidup. Sampai-sampai mereka bertanya-tanya, apa ada yang salah ya sama gue? Pada pembahasan kali ini kita akan membongkar tanda-tandanya. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak ada yang bilang kalau Anda itu terlalu berlebihan? Mungkin disebut terlalu sensitif, terlalu mikir, terlalu intens, atau terlalu rumit. Rasanya kayak diri Anda yang sebenarnya itu terlalu banyak buat orang lain. Oke, ini dia bagian yang paling penting. Menurut Jung, semua label terlalu itu bukan kekurangan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda-tanda kalau kesadaran Anda sudah berevolusi, sudah naik level. Jadi, Anda tidak rusak. Anda itu justru sebuah terobosan. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Kontrasnya luar biasa kan? Masyarakat memandang Anda terlalu sensitif. Itu dianggap kelemahan. Tapi John Jung melihatnya sebagai kecanggihan emosional. Masyarakat berkata, Anda terlalu banyak nanya, terlalu kepo. John Jung menyebutnya keingintahuan suci. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita 180 derajat. Jung percaya bahkan kalau kurang dari 5% populasi dunia yang berhasil mengembangkan apa yang dia sebut kesadaran terdiferensiasi. Artinya Anda bisa mengalami kenyataan dengan kesadaran diri yang dalam banget. Terpisah dari pemikiran orang banyak. Sesuatu yang ya kebanyakan orang gak pernah sampai ke sana. Jadi kalau Anda merasa berbeda mungkin itu karena secara statistik Anda memang berbeda. Jadi apa aja sih tanda-tanda pastinya? Oke. Mari kita beda satu persatu 8 ciri yang merujung jadi pembeda antara pikiran-pikiran langkah ini dengan yang lain. Coba perhatikan baik-baik ya. Apakah ini terdengar seperti Anda? Orang dengan tipe ini tuh nggak cuma ngerasain emosi, tapi mereka mengalaminya sebagai sesuatu yang Jung sebut kompleks bernada afek. Gampangnya begini, emosi itu kayak simfoni yang bergerak di dalam diri Anda. Setiap nadanya punya lapisan makna yang terhubung ke memori dan pengalaman. Ini bukan berarti Anda labil ya. Ini artinya Anda punya kecanggihan emosional. Anda punya dorongan yang tidak bisa berhenti buat nanya kenapa Anda tidak bisa begitu aja nerima keadaan atau jawaban-jawaban yang dibeberkan. Nah, dorongan untuk terus menggali untuk melihat lebih jauh ini yang Jung sebut fungsi transenden. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Anda membuat orang lain tidak nyaman. Tapi itu adalah tanda kalau pikiran Anda sedang mencari kebenaran sejati. Kemerdekaan ini bukan soal jadi penyendiri atau antisosial. Bukan. Ini adalah sebuah pencapaian. Anda telah berhasil membangun diri Anda sendiri melalui proses yang disebut individuasi. Dan ini butuh keberanian yang luar biasa loh. Karena Anda harus berhadapan langsung dengan sisi bayangan Anda. Bagian-bagian diri yang mungkin Anda sembunyikan bahkan dari diri Anda sendiri. Ini kayak punya indera keenam, kemampuan imajinasi buat menangkap apa yang enggak bisa diucapkan. Anda bisa membaca ekspresi mikro di wajah orang, pergeseran energi di ruangan, dan kebenaran yang coba disembunyikan. Pas seseorang bilang, aku enggak apa-apa, tapi seluruh auranya teriak sebaliknya. Anda tahu, Anda bisa merasakannya. Ini adalah kepekaan psikologi tingkat tinggi membuat Anda menjadi otentik itu bukan pilihan, tapi kebutuhan psikologis. Jiwa Anda itu bakal memberontak kalau dipaksa ngejar tujuan-tujuan yang dangkal, hubungan yang cuma buat formalitas, atau sekadar cari pujian dari luar. Anda tidak bisa pura-pura peduli sama pencapaian yang tidak ada artinya bagi Anda. Ini mungkin bagian yang paling menyakitkan. Ngerasa udah gak nyambung lagi sama teman-teman lama atau lingkungan yang dulu terasa nyaman. Jung menyebut kematian dan kelahiran kembali psikologis. Sekalinya Anda berevolusi melewati pola pikir lama, Anda tidak bisa kembali lagi. Evolusi Anda itu nggak bisa ditawar-tawar. Hanya dengan menjadi diri Anda yang autentik, kehadiran Anda bisa menciptakan semacam ruang aman psikologis di mana orang lain merasa benar-benar dilihat dan didengar. Anda nggak kasih solusi instan, tapi Anda menawarkan bukti yang dalam. Ini adalah bentuk penyembuhan yang sangat kuat. Tapi hati-hati, ini juga bisa menguras energi kalau nggak dikelola dengan baik. Anda punya perasaan yang terus-menerus dan gelisah jika Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar.
Mungkin bentuknya belum jelas, tapi rasanya nyata sekali. Joe melihat ini sebagai potensi kreatif yang sedang mencari ekspresi. Ini bukan soal jadi terkenal, tapi soal menjadi selaras dengan esensi terdalam diri Anda. Jadi, itu tadi 8 tandanya. Kedalaman emosional, keingintahuan suci, kemandirian sadar, kesadaran hipertensif, haus akan makna, pola melampaui orang lain, kehadiran yang transformatif, dan rasa tujuan. Kalau beberapa di antaranya aja udah terasa gue banget, berarti Anda sedang berada di jalur yang sangat unik. Punya pikiran kayak gini. Tuh jujur enggak selalu mudah. Ada tantangan dan tahapan perkembangannya sendiri. Nah, memahami Anda ada di tahap mana itu penting banget buat pertumbuhan Anda ke depannya. Kebanyakan orang mulai dari tahap pertama, orang luar yang tidak sadar. Di sini kita ngerasa beda dan mati-matian coba buat jadi normal. Lalu ada saat kebangkitan di mana Anda mulai sadar kalau kelangkaan Anda itu justru kekuatan dan akhirnya Anda mencapai kesadaran terindividuasi di mana Anda bisa jadi semacam mercuar bagi orang lain yang lagi ada di perjalanan yang sama. Nah, ini poin yang krusial banget. Jung ngasih peringatan tanpa mengintegrasikan sisi bayangan. Misalnya kecenderungan membuat merasa lebih unggul atau malah jadi martir karena terlalu peka. Semua karunia Anda itu bisa jadi bumerang. Tujuannya bukan untuk masuk ke sisi gelap itu, tapi untuk mengingatkan sisi itu agar tidak mengendalikan Anda. Dan soal hubungan ini, ilustrasinya keren banget. Anda itu akan menarik 3 tipe orang. Ada si pencari cahaya yang nempel terus karena pengin Anda benerin hidup mereka. Ada si peredup cahaya yang rasa terancam dan pengin Anda jadi lebih biasa aja. Dan yang paling langka, si penyetara cahaya. Mereka yang benar-benar melihat dan merayakan siapa Anda. Kuncinya adalah bisa membedakan ketiganya. Jadi, apa sih arti semua ini dalam gambaran yang lebih besar? Ternyata kelangkaan Anda itu bukan cuma soal perjalanan pribadi. Ada makna yang lebih besar dari itu. Ini dia idenya yang sangat kuat. Semua sifat unik Anda ini ternyata melayani tujuan kolektif umat manusia. Jung percaya kalau individu-individu langka seperti Anda itu berfungsi sebagai jembatan. Jembatan antara dunia sadar dan dunia bawah sadar dari pengalaman manusia secara keseluruhan. Jadi, setiap kali Anda merasa menjadi orang aneh atau orang luar, ingatlah ini. Anda itu sebenarnya sedang menjelajahi wilayah baru bagi potensi manusia. Perjuangan Anda itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah kerja perintisan yang memperluas makna menjadi manusia bagi kita semua. Ibaratnya arsitektur psikologis Anda dibangun di atas pilar-pilar ini. Keaslian yang enggak bisa ditawar, kedalaman yang enggak bisa dihindari, keberanian untuk jadi beda, intuisi yang setajam silet, dan dorongan tanpa henti menuju sebuah tujuan. Inilah bahan-bahan yang membentuk kelangkaan Anda. Coba biarkan kalimat ini meresap sejenak. Perasaan terlalu berlebihan itu sebenarnya cerminan dari dunia yang belum cukup luas untuk menampung Anda. Intensitas Anda itulah yang dibutuhkan dunia untuk bangkit dari keadaan yang nyaman namun mati rasa. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk diajukan. Sekarang setelah Anda paham kalau kelangkaan Anda punya tujuan yang lebih besar, apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Ini bukan lagi hanya soal bagaimana bertahan hidup dengan perbedaan Anda, tapi tentang bagaimana secara sadar menggunakan karunia itu untuk melayani evolusi kesadaran itu sendiri. Ya,